Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih membahas mengenai persamaan kuadrat. Pada video kali ini, yang akan Pak Asep bahas mengenai nilai diskriminan daripada persamaan kuadrat, yang dinamakan diskriminan. Ya, kalau kemarin kalian perhatikan rumus ABC ya, nilai B kuadrat dikurangi 4AC yang berada di bawah tanda akar. Ini akan sangat mempengaruhi akar persamaan kuadrat yang akan kita cari. Sehingga nilai B kuadrat dikurangi 4AC merupakan nilai yang dapat digunakan untuk membedakan, mendiskriminasikan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi diskriminan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah B kuadrat kurangi 4AC. Untuk diskriminan ada 3 nilai diskriminan. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real berbeda. Yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar kembar. Yang ketiga, jika nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar imajiner atau tidak real. Sebagai contoh, misalkan diketahui persamaan kuadrat bentuk 2x kuadrat dikurangi hx ditambah 32 sama dengan 0. Di sini yang diminta adalah nilai h agar persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Berarti untuk penyelesaiannya, karena memiliki akar kembar, berarti nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Ya, berarti kita cari dulu tahap pertama, nilai A, B, dan C. Nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif H, C-nya adalah 32. Selanjutnya, kita masukkan ke nilai diskriminan. Nilai diskriminannya ada 0, berarti 0 sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Kita substitusikan tadi nilai A, B, dan C-nya menjadi negatif H kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 32 sama dengan 0. Didapat H kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangi 256 sama dengan 0. Berarti H kuadrat sama dengan 256. Berarti H-nya sama dengan akar 256. Jadi H-nya bisa positif, bisa negatif 16. Berarti ada 2 nilai H kan, bisa positif 16, bisa negatif 16. Dari sini ya, kita bisa mencari jumlah dan hasil kali akar-akar ya persamaan kuadrat ya. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, misalkan tadi dari bentuk persamaan kuadrat umum bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2, maka berlaku
Untuk X1 ditambah X2 hasilnya negatif B per A. Untuk X1 dikali X2 nilainya sama dengan C per A. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembuktian daripada rumusan ini ya. Yang pertama, untuk melihat untuk X1 ditambah X2 adalah negatif B per A ya. Kita tahu kemarin rumus daripada ABC itu untuk X1 sama dengan negatif B positif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sementara untuk X2 kita gunakan negatif B dikurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau kita tambahkan X1 dan X2 berarti negatif B positif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah negatif B negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita dapatkan berarti negatif B per 2A ditambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah negatif B per 2A dikurangi akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita sederhanakan menjadi negatif B per 2A ditambah negatif B per 2A ditambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A dikurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Suku yang ketiga dan keempat kan habis ya. Jadi hasilnya negatif B per 2A ditambah negatif B per 2A. Hasilnya sama dengan negatif 2B per 2A. Kita sederhanakan lagi menjadi negatif B per A. Jadi di sini terbukti bahwa untuk X1 ditambah X2 hasilnya sama dengan negatif B per A. Nah, bagaimana untuk mencari hasil perkalian daripada X1 dikali X2? Untuk pembuktiannya, kita kalikan untuk X1 dikali X2 sama dengan tadi X1-nya negatif B positif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita kalikan negatif B negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, hasilnya negatif B kuadrat ya dikurangi akar B kuadrat kurang 4AC dikuadratkan ya per 2A dikuadratkan ya. Hasilnya B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi 4AC per 4A kuadrat. Di sini kita sederhanakan lagi, 4-nya habis dibagi, A-nya habis dibagi, tinggal C per A. Dari pembuktian di sini didapat bahwa X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke, untuk lebih mudah memahami mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, Pak Asep sajikan contoh ya. Yang pertama ya, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan, langkah pertama kita identifikasi nilai A, B, dan C. Di sini didapat A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 21. Berarti untuk mencari X1 ditambah X2 sama dengan tadi negatif B per A. Sama dengan A-nya 4, negatif 4 per 1. Sama dengan negatif 4. Untuk X1 dikali X2 hasilnya sama dengan C per A. Tadi C-nya negatif 21 per 1. Sama dengan negatif 2. Oke, contoh selanjutnya, misalkan tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. Disajikan bentuk soalnya 12x kuadrat dikurangi 1,5x ditambah 144. Sama, kita identifikasi nilai A, B, dan C. A-nya dapat 12,
B-nya negatif 1,5, C-nya dapat 144. Berarti untuk mencari X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Hasilnya sama dengan negatif dari negatif 1,5 per 12. Kita dapat di sini hasilnya sama dengan 0,125. Kita lanjutkan untuk mencari hasil kali akar-akarnya. Berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di sini C-nya dapat 144 per 12. Hasilnya sama dengan 12. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ya, disajikan soalnya 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 30 sama dengan 0. Di sini yang diminta yang pertama nilai X1 ditambah X2. Yang B diminta X1 dikali X2. Yang ketiga 4x1 ditambah 4x2. Yang E X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang E 1 per X1 ditambah 1 per X2. Oke, untuk menyelesaikan soal di sini sama yang harus kita pahami, harus kita cari langkah pertama adalah mengidentifikasi nilai A, B, dan C daripada soal tersebut. Ya, dari sini didapat nilai A-nya 6, B-nya 12, C-nya 30. Untuk menyelesaikan soal nomor A, ya, tadi X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Hasilnya sama dengan negatif A-nya 12 per 6 sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan ke soal nomor B. Hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2. Berarti sama dengan C per A. C-nya tadi dapat 30, A-nya 6, berarti 30 per 6. Hasilnya sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor C yang diminta 4x1 ditambah 4x2. Untuk menyelesaikannya, berarti 4x1 ditambah 4x2, kita faktorkan menjadi 4 kali X1 ditambah X2. Dari sini tadi X1 tambah X2 itu kan negatif B per A. Berarti sama dengan 4 dikali negatif B per A. Berarti kita masukkan AB-nya, berarti sama dengan 4 dikali negatif 12 per 6. Sama dengan negatif 48 per 6. Sama dengan negatif 8. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal bagian D, ya, soalnya tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat yang diminta, ya. Untuk menyelesaikan soal di sini berarti kita ubah dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu senilai dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2. Nah, sekarang kalian ingat ya tadi X1 ditambah X2 itu hasilnya tadi adalah negatif 2. Atau kita gunakan negatif B per A. Ya, sementara X1 dikali X2 adalah 5 yang tadi didapat dari C per A. Berarti kita masukkan X1 ditambah X2 sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 5. Kita sederhanakan menjadi negatif 2 dikuadratin 4. 4 dikurangi 10. Hasilnya negatif 6. Oke, untuk soal nomor E, tadi yang diminta 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, untuk menyelesaikan soal di sini 1 per X1 ditambah 1 per X2, karena di sini bentuk pecahan, ya, penyebutnya berbeda. Kita samakan penyebutnya, yaitu kita cari KPK daripada X1, X2, yaitu X1 dikali X2. Berarti hasilnya sama dengan X1 dikali X2, ya, nanti dibagi X1 dikali 1, ya, ditambah X1 dikali X2 dibagi X2 dikali 1, didapat X1 ditambah X2 per X1 dikali X2.
Tadi hasil yang sudah didapat bahwa X1 ditambah X2 tadi hasilnya negatif 2. Ya, X1 dikali X2 hasilnya sama dengan 5. Berarti kita tinggal mensubstitusikan sama dengan negatif 2/5. Untuk soal berikutnya ya. Misalkan diketahui persamaan kuadrat bentuknya X kuadrat dikurangi KX ditambah 18 sama dengan 0. Memiliki akar X1 atau X2. Tentukan nilai K agar akar yang satu 2 kali akar yang lain. Ya, untuk menyelesaikan soal di sini ya, tadi akar X1 atau X2 ya. Tadi akarnya 2 kalinya, berarti X2-nya itu sama dengan 2 kali X1 ya. Untuk menyelesaikannya sama seperti tadi kita cari X1 dikali X2. Tadi hasilnya sama dengan C/A. Kita masukkan X1 dikali X2-nya tersebut dapat tadi kan sama dengan 2X1. Berarti kita kalikan X1 dikali 2X1 sama dengan ya tadi dapat 18. C/A itu kan sama dengan 18/1. Berarti 2X1 kuadrat sama dengan 18. Hasilnya X1 kuadrat sama dengan 9. Tadi kan 18 dibagi 2, 9. Berarti X1 sama dengan positif negatif 3. Nah sekarang kita ambil untuk X1-nya sama dengan positif 3. Berarti untuk X2 sama dengan tadi nilainya 2 kali X1 kan. Karena X1-nya tadi 3, berarti X2-nya sama dengan 2 dikali 3. Jadi X2-nya sama dengan 6. Dari sini kita masukkan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B/A. X1-nya kan tadi 3, X2-nya 6. 3 ditambah 6 sama dengan negatif. B-nya adalah negatif K. Jadi negatif K/A-nya 1. Didapat 9 sama dengan K. Berarti didapat nilai K-nya adalah 9. Oke, kita ambil sekarang untuk X1-nya sama dengan negatif 3. Berarti X2 sama dengan 2 dikali X1. Jadi X2-nya sama dengan 2 dikali negatif 3. X2-nya sama dengan negatif 6. Selanjutnya kita masukkan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B/A. X1-nya tadi dapat negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif dari negatif K/1. Negatif 9 sama dengan K. Berarti nilai K-nya dapat negatif 9. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi ya, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka berlaku tadi X1 ditambah X2 sama dengan negatif B/A. X1 dikali X2 sama dengan C/A. Untuk pembahasan mengenai diskriminan dan penjumlahan pengurangan akar-akar daripada persamaan kuadrat sudah Pak Asep bahas ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan Pak Asep bahas mengenai cara menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Untuk pembelajaran kali ini Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.